Anda kembali bersama kami. Kami sedang bicara tentang perempuan, kiprah perempuan di ranah politik. Tepatnya karena dalam momentum Hari Ibu, jadi para ibu sebenarnya yang tadi saya bilang di awal Mbak Arzeti, jadi punya tugas atau urusan domestik tentu nggak ditinggalin kan. Masih tetap menyediakan dan memastikan anak-anak makan dan lain-lain. Tapi juga tetap punya kiprah lain di politik. Satu komisi sama Bu Neti. Tapi mungkin bisa cerita. Tadi di awal Mbak Titi sudah cerita bahwa ada banyak sekali sebenarnya tantangan bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik. Nah, bagaimana Mbak Arzeti bisa mengelola itu dan akhirnya bisa saat ini bertemu dengan saya sebagai dalam kapasitas sebagai wakil rakyat nih? Luar biasa ya kalau kita bicara perempuan. Perempuan itu ada bahasa yang namanya multitasking. Beliau itu bisa bekerja dengan berbagai macam kepentingan. Sambil berjalan bisa komunikasi dengan guru les anak-anak, bisa komunikasi dengan staf untuk kegiatan dia di kantor. Jadi memang Allah tuh kasih kekuasaan yang luar biasa untuk perempuan. Sehingga kemudian dengan keberadaan perempuan di politik kah, atau di penyiaran kah, atau dimanapun, hebat loh. Kita tuh kalau syuting itu bisa sampai tengah malam, ya, pulang malam gitu loh. Besok juga mesti bangun nyiapin anak-anak. Jadi artinya memang keberadaan perempuan itu sudah disiapkan Allah dengan kekuatan fisik, mental, kecerdasan, dan keriuhan semua itu yang bisa dilakukan dengan kesadaran dan juga kebahagiaan tersendiri. Nah, kalau Mbak Neti, Bu Neti gimana kemudian bisa mengelola segala tantangan yang tadi sempat diidentifikasi dan disampaikan sama Mbak Titi di awal? Ya, terus terang kalau saya secara pribadi, karena memang kita adalah produk keluarga, lahir, tumbuh, besar di sebuah keluarga, dan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, memang kita tidak dapat dilepaskan ya dari institusi yang bernama keluarga. Maka untuk menepis apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi, ada faktor diskriminasi yang mengatakan perempuan nggak perlu masuk ke ruang politik, politik itu keras, bahasanya juga bahasa yang tidak pernah dikenal oleh perempuan. Nah, maka yang juga harus dipastikan kita memiliki supporting system begitu, Mbak Pris. Kenapa? Karena begitu kita menekuni ruang politik, ada banyak hal yang memang perlu mendapatkan dukungan ya dari dalam rumah, gitu, dari lingkungan terdekat seperti itu. Nah, tentu saja ini dimulai dari sebuah kesepahaman, ada mutual understanding ya dengan lingkungan terdekat kita seperti itu. Kalau yang saya lakukan dengan Kang Aher adalah membangun komunikasi dialogis ya, bahwa tidak ada sekat atau tidak ada penghalang bagi perempuan untuk berkiprah di ruang publik gitu. Karena memang kita sama-sama dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk saling melengkapi, bagai langit dan bumi, bagai siang dan malam. Keberadaan perempuan dan laki-laki itu saling melengkapi ya, untuk menghadirkan sebuah dunia yang ramah, dunia yang layak ditempati, ditinggali oleh seluruh penghuninya. Nah, oleh karena itu kesadaran inilah yang membuat Kang Aher sejak awal memberikan kesempatan yang besar ya kepada saya, misalnya dengan mengatakan apapun yang menjadi pilihan saya tentu akan disupport begitu ya. Nah, tentu itu satu hal yang saya syukuri. Kenapa? Karena bagi saya tentu hari ini kita harus membayangkan jika kita ada pada posisi perempuan yang tadi disebutkan oleh Mbak Titi, suaranya harus didengar, suaranya harus diperjuangkan, harus diamplifikasi, sampai kemudian lahir kebijakan yang pro ya terhadap perempuan, ya berpihak pada perempuan dan juga kelompok-kelompok yang seringkali tertinggal atau terlupakan. Nah, ini yang membuat komitmen kita semakin kuat bahwa kita meninggalkan rumah, kita menekuni dunia politik bukan cuma sekadar ikut tren, gaya-gayaan, dan kemudian hanya untuk memenuhi keterwakilan yang 30% yang tadi kata Mbak Titi, partai politik tuh seringkali mati gaya ya ketika harus memenuhi keterwakilan 30% gitu ya dalam pencalonan ya. Nah, tentu tidak seperti itu ya, kita mengikuti tahapannya berangkat dari sebuah komitmen bahwa kehadiran kita memang pilihan ya, pilihan bahwa kehadiran politik, kehadiran perempuan di ruang politik adalah sebuah keniscayaan dari
dari aspek demografi, perempuan adalah setengah dari masyarakat, dan bahkan seluruh masyarakat lahir dari perempuan. Dari aspek sosial budaya, maka setiap ruang kehidupan tidak dapat dilepaskan dari peran serta perempuan, ya. Apalagi dalam proses reproduksi, mengandung, melahirkan, berdarah-darah, berjahit-jahit, menyusui, mendaftarkan sekolah, menemani anak belajar dan sebagainya. Itu dilakukan oleh perempuan begitu. Jadi artinya ketika kita bicara perempuan, maka dalam konteks politik perempuan juga harus mendapatkan porsi yang sama ya untuk memiliki akses, kemudian melakukan kontrol, berpartisipasi dan juga memperoleh manfaat dari keputusan-keputusan politik yang dilakukan oleh para pelakunya begitu ya. Nah, ini yang menurut saya penting untuk dimaknai oleh setiap partai politik dan juga perempuan itu sendiri ketika memasuki dunia politik. Oke, Mbak Aryzati, kalau di PKB sendiri bagaimana proses rekrutmen terhadap calon anggota legislatif, termasuk tadi poinnya adalah pada perempuan-perempuan yang kita harapkan sebenarnya bisa menjadi wakil rakyat yang bisa benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Kalau di PKB sendiri seperti apa? Ada mekanisme khusus? Ya, beruntungnya kami di fraksi Partai Kebangkitan Bangsa karena ketua umum kami itu memprioritaskan perempuan. Artinya dari eksekutif perempuan ada, legislatif di fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga banyak. Dan kami juga punya banom yang namanya Perempuan Bangsa, di mana kami diberikan kesempatan, keluasaan untuk bergerak dalam hal pemenuhan atau mencari solusi dan merupakan keberadaan untuk masyarakat permasalahan perempuan. Karena itu juga fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga luar biasa komitmen yang sangat tinggi untuk bahwa kami sebagai kader perempuan di PKB punya ruang yang sangat luas, apapun yang kami lakukan, itu fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu mendorong semuanya. Misalnya diberi kesempatan untuk mengerjakan atau mendapat tugas penting. Misalnya kalau di DPR kan bisa gabung ke Panja, bisa gabung ke termasuk ke komisi ya. Itu ya. Apakah ada diskriminasi? Wah, kalau ini kayaknya komisinya komisi maskulin deh, ini kayaknya ada pertambangan dan lain-lain, kayaknya enggak deh. Tapi apakah ada kalau di PKB sendiri enggak, kami pun bisa bersuara jika seandainya misalnya kami mengkomunikasikan dengan fraksi bahwa saya lebih bisa memposisikan diri saya ketika saya ada di komisi ini. Saya bisa ketika saya di AKD. Jadi kita pun bisa bersuara di Partai Kebangkitan Bangsa. PKB tidak menentukan, tapi kami pun juga boleh memintakan sesuatu yang memang berkompeten jika kami bisa melakukan di situ. Jadi didengarkanlah ada komunikasi dua arah. Kalau di PKS sendiri, Bu Neti, seperti apa proses rekrutmen terhadap para perempuan? Apakah hanya karena tadi untuk mengisi kuota ya udah masukin aja KTP-nya, nanti kita setor ke KPU di saat masa pendaftaran caleg misalnya, atau ada proses istilah tepatnya itu kan sebenarnya adalah fabrikasi ya. Jadi ada proses untuk membentuk, untuk memastikan bahwa wakil rakyat yang mau ditawarkan kepada kami di surat suara itu memang benar-benar berkualitas. Ya, tentu saja kalau bicara PKS, memang PKS menyelenggarakan sebuah proses kaderisasi ya Mbak Pris. Jadi artinya ketika seseorang akan menjadi pengurus atau menjadi fungsionaris, itu ada basis pendidikan politiknya, termasuk juga ketika akan dicalonkan sebagai anggota dewan, baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun pusat, itu juga berbasis pendidikan politik. Sehingga ketika kemudian kita harus mencalonkan, ya tentu saja kita sudah memiliki baseline ya, kader-kader anggota, termasuk juga tokoh-tokoh yang selama ini sudah melakukan interaksi secara intens ya dengan PKS, seperti itu. Nah, tinggal kemudian kita memetakan kira-kira daerah pemilihan mana ini yang tepat untuk A, B, C, dan D, seperti itu. Itu kalau kita bicara tentang rekrutmen dan penempatan atau pemilihan dapil. Nah, berikutnya pada saat seseorang ditugaskan di komisi atau di alat kelengkapan dewan lainnya, biasanya partai merujuk kembali latar belakang anggota ya. Kalau kemudian latar belakang pendidikannya A, kemudian coba kemudian didekatkan ya dengan penugasan di komisi. Kalaupun tidak,
maka kita biasanya melakukan sebuah pembekalan ya di internal fraksi seperti itu. Nah, kalau kita bicara PKS misalnya ada Bu Diah Nurutasari di Komisi 7 ya, karena beliau adalah lulusan Jerman, ahli pesawat terbang gitu. Kemudian pada saat menggantikan almarhum Dr. Adang yang wafat karena COVID, ya beliau langsung diterjunkan di Komisi 7 dan alhamdulillah kita lihat ya bagaimana kiprah beliau yang langsung on fire begitu ketika ditugaskan di Komisi 7. Nah, hal seperti ini memang memerlukan kecermatan begitu untuk menempatkan seseorang. Meskipun kita juga dituntut untuk terus melakukan proses belajar ya dengan cepat. Ya, ketika sudah terpilih menjadi wakil rakyat. Poin penting lain adalah tidak hanya tadi saya sebutkan yuridis formal, iya diminta untuk 30% ada calon anggota legislatif perempuan. Tapi hal lain adalah ada sistem lain, Mbak Titi nanti usai jeda saya minta pendapat ke Anda. Sistem lain adalah proporsional terbuka. Saat ini ya, betul kalau bisa dikoreksi Mbak Titi. Proporsional terbuka, jadi perempuan dan laki-laki itu berjuang punya kesempatan yang sama, tapi apakah itu kan yang membuat tidak menjamin 30% juga anggota atau wakil rakyat kita yang perempuan. Apakah ini perlu ada perbaikan atau ada hal lain sebenarnya yang harus diperbaiki agar kita punya wakil rakyat banyak perempuan, tapi yang tidak kalah penting adalah berkualitas. Sesaat lagi di Obrolan Malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan Obrolan Malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.